Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Petrus. Waalaikumsalam Bu Fatma. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Luar biasa, baik Bu. Gimana juga dengan kabar Ibu? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Oh iya, Pak Petrus, nanti akan melakukan proses coachingnya hari ini ya. Iya, betul Bu. Nah, ya sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu, boleh Pak? Boleh Bu, silakan, boleh. Ya, baik. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati nih Pak ya, sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti yang ada di tangan saya ini. Nah, kemudian apakah nantinya saya juga akan melihat dari rubrik itu apakah percakapan coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Dan nantinya juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaannya nanti? Nah, tentunya di sini Bapak akan sampaikan ya. Dan jangan lupa Pak Petrus ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraannya, kemudian prinsip proses kreatifnya, dan juga bagaimana memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan nih Pak ya. Boleh Pak ya? Boleh Bu, silakan. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, di proses coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama itu kompetensi presence atau hadir sepenuhnya. Lalu yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu. Oh ya, baik-baik. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi ini ya. Nah, tentunya di mana yang terdiri dari yang sudah Bapak sebutkan tadi, kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua bagaimana mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot ya, yang berbobot ya Pak ya. Nah, di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan pada saat observasi nanti? Baik Bu, kalau di antara tiga ini saya cenderung memilih untuk mengembangkan mendengarkan secara aktif, dan yang kedua saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu. Oh ya ya, baik-baik. Jadi ada 2 ya Pak ya yang akan Bapak kembangkan Ya. di sini, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira ini Pak, indikator tercapaiannya apa Pak? Uh, saya indikator pencapaian dari proses coaching nanti itu pada saat melakukan coaching itu nantinya coach mampu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Selanjutnya juga coach dia menjadi tahu cara-cara yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan itu, dan langkah-langkah apa yang akan coach lakukan itu indikator ketercapaiannya Bu. Oh ya ya, baik-baik. Jadi Bapak ya, indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya. Nah, baik. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak bisa melakukan proses coaching dengan coaching.
dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Siap Ibu, siap. Ya, silakan Bapak melakukan proses coachingnya Pak. Iya, terima kasih Bu Fatma. Ya. Selamat siang Bu Nita. Iya, selamat siang Pak Petrus. Gimana kabarnya nih? Kabar saya baik Ibu. Ibu Nita baik juga ya? Iya, baik Pak. Ini Bu Nita, saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu nih atau menceritakan sesuatu kepada saya. Apa ya Bu? Iya Pak, sebenarnya saya ingin menyampaikan bercerita tentang permasalahan saya yang ada di sekolah Pak. Oh gitu ya. Ini mumpung nih saya ada waktu senggang ini. Silakan Bu Nita menceritakan permasalahannya apa sih? Ini Pak Petrus, itu kan di sekolah saya itu saya lihat tuh ya, siswa-siswa itu mereka kelihatannya bosan. Mereka bosan untuk belajar karena kalau saya amati ya, ternyata banyak rekan-rekan guru itu melakukan pembelajaran yang sepertinya monoton, yaitu dengan selalu hanya berceramah saja, berceramah, memberikan tugas juga mungkin ya, padahal mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Misalnya di sekolah itu ya Pak ya, ada Infokus, ada lab komputer, bahkan dengan jaringannya juga itu sangat baik sekali jaringan di sana. Pokoknya lengkap lah semuanya. Tapi itu rekan-rekan guru itu tidak mau memanfaatkan sarana bahkan media yang ada di sekolah. Mereka itu kurang punya inisiatif untuk menggunakan sarana dan prasarana atau media pembelajaran tersebut yang ada di sekolah. Nah, itu mereka tetap saja itu menggunakan pembelajaran yang ya gitu-gitu aja Pak, sehingga banyak siswa yang mereka merasa bosan dan melakukan belajar mengajar di sekolah itu mereka siswanya agak bosan gitu Pak. Oh begitu ya, berarti di sekolahnya Bu Nita masih banyak ya guru-guru dalam proses pembelajarannya kurang bervariatif. Masih Iya, gitu ya. betul sekali Pak. Itu pembelajarannya itu dengan cuma ceramah saja. Dan saya lihat itu biasanya siswa-siswa itu gimana ya dalam pembelajaran ketika saya tanyakan bagaimana kalian ini, lalu mereka bilang, oh males Bu, tidak, mereka merasa tidak antusias untuk belajar di sekolah, gitu Pak. Baik Bu, supaya ada hasil dari percakapan kita ini toh. Kira-kira Ibu ingin dapatkan apa sih hasil diskusi kita ini? Apa sih? Coba Ibu sampaikan. Ya, makanya saya datang sama Bapak itu saya ingin adanya itu perubahan yang terjadi di sekolah. Nah, biar perubahannya itu tidak langsung banyak sekali sih, ya sedikit-sedikit ya kita akan mengadakan perubahan. Itu dengan cara itu pembelajarannya itu bisa berubah dengan guru-guru itu menggunakan metode atau juga guru-guru memanfaatkan media yang ada di sekolah atau memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia di sekolah yang lengkap itu, Pak. Oh begitu ya. Jadi Ibu Nita ini kepingin adanya perubahan dari rekan-rekan guru di sekolah agar mereka merubah cara mengajarnya. Begitu ya Bu? Iya Pak, saya ingin sekali ada perubahan di sekolah saya itu Pak. Gitu. Ya baik. Terus dari Ibu Nitanya nih, perubahan seperti apa sih yang diharapkan dari teman-teman Ibu itu? Nah,
perubahan yang saya inginkan itu perubahan yang menuju ke arah pasti tentunya yang lebih baik ya Pak ya. Ya kadang saya inginkan mereka menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, juga bisa memanfaatkan media pembelajaran sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Itu mereka lakukan secara maksimal. Karena di situ kan sudah disediakan sarana prasarana, tapi kurang dimanfaatkan oleh guru-guru secara maksimal, begitu Pak. Oh gitu. Jadi dari pembelajaran yang bervariatif itu, Ibu ingin suatu perubahan di pembelajaran itu. Nah, kalau boleh saya memakai sebuah rentang atau levelan dari jenjang atau level 1 sampai ke 10, pembelajaran yang variatif di sekolahnya Ibu itu saat ini ada di level berapa sih, Bu? Ya, kayaknya mungkin ya, kalau saya lihat-lihat ada di level 5 ya Pak. Karena itu juga masih banyak yang walaupun ada beberapa guru ya, itu sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana prasarana di sekolah, dan mereka melakukan pengembangan diri menggunakan teknologi teknologi apa ya, seperti PowerPoint dan yang lain-lainnya ya. Tapi sebagian besar itu masih banyak yang berceramah juga ya, walaupun ada yang sudah menggunakan. Jadi saya kira itu levelnya 5. Jadi masih banyak guru-guru yang tidak memanfaatkan sarana-sarana prasarana, juga menggunakan media dan metode yang hanya begitu-begitu saja. Begitu Pak. Oh gitu ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu Nita sendiri itu kepinginnya levelnya itu naik di level berapa untuk guru-guru Ibu, teman-teman Ibu di sekolah itu? Kalau saya inginnya naiknya itu nggak terlalu banyak sih ya Pak. Yang penting ada perubahan lah biar sedikit-sedikit, nggak langsung harus sampai 10 gitu Pak. Tapi ada perubahan ya sekitar level 7 Pak. Karena masih banyak guru-guru juga yang sebenarnya punya keinginan dan antusias, tapi bingung mereka bagaimana caranya untuk terjadi perubahan tersebut. Gitu ya. Iya. Kalau begitu nih Bu Nita nih, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu teman-teman Ibu tadi yang pembelajarannya kurang variatif tadi, Ibu mau melakukan perubahan pembelajaran yang seperti apa sih? Ya, perubahan yang akan ingin saya lakukan itu, pertama saya akan mendiskusikan permasalahan dari semua itu kepada rekan-rekan yang mungkin punya keinginan yang sama dengan adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian juga guru-guru yang ingin berubah, karena ada beberapa juga guru yang ingin berubah. Mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, terus juga melakukan monitoring, seperti itu Pak. Oke, saya tertarik ada kata pendampingan tadi ya Bu ya. Atau dengan kata lain itu kan mentoring ya kepada teman sejawat. Nah, selain pendampingan atau mentoring yang Ibu katakan tadi, kira-kira ada strategi lain nggak sih Bu untuk melakukan perubahan terhadap teman-teman Ibu? Ya, kalau dalam skala besar saya sepertinya menginginkan adanya pelatihan atau workshop yang diikuti oleh guru-guru di sekolah. Itu yang saya inginkan, Pak. Oh gitu Bu ya. Nah, uh,
ingin Ibu melakukan mentoring, juga ada pelatihan atau semacam workshop ya yang akan Ya, workshop. dilakukan supaya adalah satu proses perubahan itu. Nah, strategi apa lagi yang Ibu kira-kira mau lakukan nih dengan konsep mentoring dan workshop tadi? Iya, pendampingan itu Pak, strateginya ya, kayaknya, tapi yang lebih diutamakan sepertinya mentoring Pak. Karena kalau kita kegiatan mentoring itu kan, sasarannya kita kepada teman secara individu ya, face to face gitu ya Pak ya. Sedangkan kalau dalam pelatihan itu tergantung nanti, di sekolah, dan juga kegiatan di sekolah memerlukan perencanaan yang mungkin agak lama kalau direncanakan itu dengan perencanaan yang matang sehingga waktunya mungkin agak lebih lama. Tapi kalau mentoring itu bisa langsung sehingga saya kayaknya lebih memilih mentoring supaya cepat terrealisasi gitu. Oke. Nah, kira-kira nih Bu nih, kalau Ibu ingin realisasinya itu terjadi, siapa yang Ibu akan libatkan dalam mentoring tadi itu? Nah, dalam mentoring itu di sekolah saya punya teman-teman guru penggerak yang mereka inovatif ya, karena rata-rata guru penggerak ini sudah diseleksi dan mereka inovatif. Saya ingin dengan guru-guru tersebut kita sama-sama berbagi praktik baik gitu Pak, sehingga dapat meningkatkan model, metode, dan mereka belajar tentang media pembelajaran yang lebih bervariatif, begitu Pak. Oh gitu, iya ya. Tadi Bu Ninta nantinya akan mengadakan aktivitas kolaborasi ya Bu dengan teman yang lain? Ya pasti Pak, saya akan butuh teman-teman untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang satu frekuensi gitu Pak. Oh, oke. Nah sekarang nih Bu, di penghujung percakapan ini saya mau tanyakan, apa sih yang Ibu sudah dapatkan dari percakapan? Saya jadi agak sedikit punya gambaran ya Pak, bukan sedikit lah, agak banyak lah ya punya gambaran, bagaimana cara, saya memberikan perubahan di sekolah. Khususnya ya saya memberikan, ada dampak gitu kepada rekan-rekan untuk, memberikan perubahan, menyampaikan, materi terhadap siswa, yaitu yang mungkinnya nanti, saya ambil yaitu, dengan cara mentoring untuk perubahan tersebut ya, supaya siswa-siswa tidak jadi bosan, sehingga guru-guru bisa, secara mentoring merubah media, pembelajaran mereka, merubah model metode pembelajaran mereka, kayaknya mentoring itu yang saya bisa lakukan untuk saat ini. Iya. Wah, Bu Nita, kayaknya saya ini malah sudah tidak sabaran kepingin melihat bagaimana aksi Ibu nanti dalam melakukan mentoring. Mungkin pembicaraan kita cukupkan di sini dulu ya Bu, karena saya sebentar akan ada kegiatan. Oke, terima kasih ya Pak ya, saya sudah Bapak sudah mendengarkan keluh kesah saya sehingga saya, bisa menemukan solusi, yang akan saya lakukan. Baik, sama-sama Bu Nita. Semoga kita bertemu lagi ya di lain kesempatan. Terima kasih Bu Baik, Nita, selamat siang. terima kasih Pak Petrus, selamat siang. Ya, baik Pak Petrus. Ya, bagaimana Pak tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan lancar? Iya Bu, amin. Wah, ternyata saya sudah melaksanakan dan saya sudah merasakan aktivitas coaching saya tadi ya berjalan cukup lancar Ibu. Ya, alhamdulillah. Nah,
tentunya setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, nah sedikit ada pertanyaan saya nih Pak, yang akan saya tanyakan kepada Pak Petrus. Pertanyaan yang pertama nih, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Baik Bu, terkait dengan indikator ketercapaian dari sesi coaching saya tadi, saya sudah melakukan aktivitas coaching yang berdasar alur tirta, yang saya awali dengan menanyakan tujuannya, lalu masuk ke identifikasi, rencana aksi, dan akhirnya tanggung jawab apa yang akan coach lakukan, dengan cara saya melemparkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi dari coach saya. Demikian juga si coach mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Itu Bu yang saya bisa sampaikan. Wah, baik, luar biasa sekali nih Pak Petrus ya. Sudah berhasil ya Pak ya dalam melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi juga saya amati nih Pak, ada beberapa catatan Pak Petrus ya yang sudah berhasil tadi menyampaikan sesuai dengan alur tirtanya, yaitu di mana Pak Petrus sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Nah, kemudian Pak Petrus juga sudah mengarahkan Bu Nita selaku coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, dan juga Pak Petrus sudah berhasil juga menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Ibu Nita agar rencana aksi yang dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik. Nah, oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak ya dengan Ibu Nita terhadap coach selaku coachnya. Nah, di mana arahnya di situ Bapak sudah ada presensi ya, kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa sekali Pak ya. Nah, apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak bisa sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi nih Pak Petrus ya, boleh Bapak untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan berdasarkan hasil dalam proses coaching tadi atau yang kita lakukan hari ini? Baik Bu, dari proses coaching ini saya ada catatan, memang ada hal yang memang saya akan dalami Bu di alur tirta itu, khususnya pada saat sesi bagaimana saya mampu mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, disitulah nanti saya akan semakin dalami dengan harapan di proses coaching selanjutnya semakin baik adanya. Itu saja Ibu. Wah, baik, luar biasa nih Bapak ya. Jadi akan mendalami lagi ya Pak ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi untuk menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Baik, terima kasih Bapak ya atas waktu dan kesempatan kita bersama. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat bersama kembali. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Pak. Selamat siang Bu Fatma.